Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah reflektif yang saya sebut sebagai siklus kehidupan KKN PMD Universitas Mataram. Kisah ini juga merupakan harapan saya selaku Kepala Pusat KKN Universitas Mataram. Pada hari ini terakhir masa pengabdian saya dalam amanah ini. Sekaligus menjadi pamitan saya kepada para dosen pembimbing kegiatan KKN dan anak-anakku mahasiswa KKN semua. Kisah siklus kehidupan KKN PMD Universitas Mataram. Pada setiap periode KKN PMD, ribuan mahasiswa Universitas Mataram tersebar ke berbagai desa. Mereka duduk bersama warga, menyimak cerita petani, ibu rumah tangga, pemuda, dan para tokoh desa. Dari empati, mereka memahami masalah inti desa. Dari curiosity, mereka menemukan potensi yang selama ini tersembunyi. Masalah tidak disederhanakan, potensi tidak dilebih-lebihkan. Mahasiswa KKN merumuskan solusi yang membumi dan masuk akal. Mereka tidak berjalan sendiri. Semua dijalankan dengan cara guyup bersama. Pemerintah desa, kelompok tani, pemuda, perempuan, dan mitra lokal. Program-program kecil dijalankan dengan konsisten. Dampaknya nyata. Desa bergerak maju, perlahan, namun pasti. Anak-anakku sekalian yang berbahagia. Waktu berlalu, tahun berganti. Mahasiswa KKN itu kini telah menapaki jalan hidupnya masing-masing. Ada yang menjadi akademisi, profesional, wirausahawan, dan penggerak desa. Sementara itu, desa yang dulu mereka dampingi, tumbuh menjadi desa yang lebih maju. Ekonominya menguat, kelembagaannya hidup, dan kepercayaan diri warganya meningkat. Suatu hari, anak-anak dari desa itu berangkat menjadi mahasiswa di Universitas Mataram. Mereka kembali menjalani KKN di desa-desa lain. Dengan cara yang sama, mereka datang bukan sekedar orang yang paling tahu, tetapi sebagai pembelajar. Mereka memulai dari empati, bergerak dengan curiosity, menemukan masalah inti, menggali potensi, dan membangun solusi bersama. Program berjalan dengan baik, dampaknya kembali terasa. Begitulah siklus kehidupan KKN PMD Universitas Mataram. Bukan sekedar program, tetapi warisan nilai. Empati dan curiosity menjadi awal proses dan tujuan. Dari desa untuk masa depan, lalu kembali lagi ke desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast LPPM Universitas Mataram. Pada episode keempat ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia masyarakat dan mahasiswa, yaitu KKN atau Kuliah Kerja Nyata. Saat ini KKN sudah sangat dekat dengan tagline KKN berdampak. Nah, KKN sendiri bukan hanya kegiatan turun ke lapangan, tetapi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan juga menumbuhkan empati pada mahasiswa. Dan untuk membahas topik ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita, Profesor Dr. Misbahuddin STMT, Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata di bawah LPPM Universitas Mataram. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktu dan kesempatannya. Untuk pembuka mungkin Prof, kita perlu menanyakan beberapa hal. Apakah Prof bisa mungkin menjelaskan kepada audiens di sini? Jadi sebenarnya yang dikatakan dengan KKN berdampak itu apa ya? Oh gitu. Ya baik Mbak Cita, terima kasih atas undangannya podcast yang pada siang hari ini ya. Senang sekali diundang untuk berdiskusi tentang KKN yang dalam konteks ini kami sudah merubah
yang dulunya namanya KKN tematik berubah menjadi KKN pemberdayaan masyarakat desa. Itu dimulai sejak tahun 2023. Nah, bertanya tentang bagaimana definisi daripada KKN terdampak itu bisa dijelaskan bahwa KKN itu melibatkan banyak pihak. Pertama ada mahasiswa, kemudian ada pihak desa, kemudian ada pihak institusi dalam konteks ini UNRWA, dan ada pihak mitra. Misalnya dalam konteks KKN tema SID, Sistem Informasi Desa yang sekarang ini dilaksanakan, itu mitranya adalah Bapeda NTB. Nah, keempat-empatnya ini harus mendapatkan manfaat dari pelaksanaan KKN. Katakanlah misalnya mahasiswa, apa dampak yang harus diperoleh oleh mahasiswa dalam ber-KKN? Pertama, dampak yang harus diperoleh itu adalah pengetahuan atau keterampilan atau pengalaman yang tidak didapatkan di kelas. Nah, sesuai dengan tuntutan SAMAM sekarang ini, ada soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa, antara lain 4C itu. Critical thinking, ya, kemudian creative thinking, collaboration, dan communication. Nah, kita berharap melalui kegiatan KKN ini mahasiswa mendapatkan keempat keterampilan itu diasah dalam KKN. Kemudian yang kedua, dampak bagi desa. Desa harus mendapat dampak terutama untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada di desa. Ya, jadi mahasiswa datang itu untuk menggali, mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di desa. Lalu ketika mahasiswa melakukan aktivitas KKN, kita berharap dia bisa membantu desa, apakah menyelesaikan masalahnya atau mengangkat potensinya. Kemudian yang ketiga, dampak bagi institusi UNRWA itu harus mendapatkan reputasi, untuk mengangkat reputasi universitas. Karena universitas itu tidak boleh hanya sebagai menara gading, tetapi dia harus membumi. Salah satu yang kegiatan membumikan seluruh pengetahuan intelektual yang ada di kampus itu adalah salah satunya melalui KKN. Dan yang keempat adalah manfaat bagi mitra. Jadi mitra itu bermitra dengan KKN UNRWA itu tentu ingin berkolaborasi untuk mensukseskan satu program. Katakanlah sekarang NTB ingin salah satu program unggulan itu adalah Desa Berdaya. Dan Desa Berdaya itu harus didukung oleh evidence based. Artinya dia harus melakukan suatu aktivitas untuk pemberdayaan itu berdasarkan data. Dan salah satu cara untuk mendapatkan data desa itu melalui sistem informasi desa. Kira-kira itulah definisi dari KKN terdampak itu. Oh, baik. Jadi kalau dulu namanya KKN tematik, sekarang sudah berganti menjadi berdampak dengan beberapa transformasi sebelumnya. Kira-kira dibandingkan dengan KKN konvensional, dari sisi perencanaan sampai outputnya, apa yang berbeda? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu, ketika saya diamanahi sebagai kepala pusat KKN, yang pertama saya lakukan itu merubah istilah. Tentu merubah istilah, merubah paradigma juga. Dulu namanya KKN tematik, kita rubah menjadi KKN pemberdayaan masyarakat desa. Apa perbedaan paradigmanya? Kalau dulu yang KKN tematik itu temanya ditentukan diawali oleh LPPN. Jadi sebuah desa sudah ditetapkan desa A, temanya misalnya stunting, atau desa B temanya pertanian berkelanjutan.
Nah ternyata setelah kita melakukan survei kepuasan pengguna, itu ternyata banyak desa yang berkeberatan dengan tema itu, karena kadang-kadang tema itu tidak bersesuaian dengan permasalahan yang atau ada. potensi di desa. Contoh misalnya ada desa yang merasa desanya itu tidak ada stunting, tetapi ditetapkan bahwa itu desa itu adalah temanya stunting. Jadi ada seringkali terjadi pergesekan di lapangan antara mahasiswa dengan pihak desa, tidak sepakat dengan tema yang diberikan. Jadi tidak boleh lagi tema itu sifatnya given, tetapi tema itu harus digali dari kebutuhan apa yang ada di desa. Begitu. Itu yang sangat prinsip. Kemudian yang berikutnya, istilah pemberdayaan masyarakat desa benar-benar harus melibatkan desa sebagai subjek di dalam pelaksanaan. Mahasiswa itu hanya jadi fasilitator. Ya, misalnya tadi kegiatan katakanlah tadi stunting misalnya gitu. Memang benar-benar desa itu misalnya benar-benar banyak yang terindikasi stunting. Nah, tidak mungkin kan mahasiswa itu paham tentang stunting. Nah, dia memfasilitasi buat kegiatan-kegiatan yang bisa saja misalnya kegiatan untuk sosialisasi. Nah, mahasiswa memfasilitasi mencari narasumber keluar. Lalu pelakunya itu tetap warga desa, misalnya bekerja sama dengan ibu-ibu PKK misalnya begitu. Mereka lah yang harus sebagai subjek pelaksana, mahasiswa sebagai fasilitator. Oh begitu. Ya. Kemudian kita juga menghindari, kalau dulu seringkali KKN itu dianggap membawa program yang dengan sejumlah dana, sehingga kadang-kadang mahasiswa disajikan dengan program-program yang sifatnya investasi. Misalnya suruh buat gapura, kan mahasiswa nggak punya duit, kan? Dia hanya membawa gagasan, membawa pemikiran gitu, mengidentifikasi permasalahan dan potensi desa, lalu mencoba untuk membuat program yang relevan dengan masalah dan potensi itu. Saya kira itu. Oke, baik. KKN berdampak ini tadi harapannya kan bukan hanya sekedar tagline begitu. Ya. Apakah dia memiliki keselarasan dengan yang sekarang kita kenal dengan kampus berdampak? Jadi mungkin ada irisan dari KKN berdampak yang di tagline tadi dibangun untuk Universitas Mataram dengan kampus berdampak untuk daerah sendiri. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Iya, tentu sangat relevan sekali. Karena KKN ini kan belajar di luar kelas. Dan salah satu konsep dari MBKM itu sekian SKS belajar di luar kampus. Nah, ini kan mereka belajar di luar kampus. Dia menghadapi kondisi nyata. Ya, tujuan belajar di luar kampus itu agar mahasiswa punya pemahaman sesuai dengan kondisi real. Kalau kita ibaratkan belajar di kelas itu seperti belajar di kolam, dan kalau belajar di luar itu seperti orang berenang di laut yang ada tantangannya, ada gelombang dan sebagainya. Sehingga mereka belajar benar-benar belajar kehidupan nyata. Dan saya kira itu sangat relevan sekali dengan program kampus MBKM ini dengan kampus berdampak. Iya, betul. Oke, kemudian mungkin kita bertanya dari peran mahasiswa sendiri, Pak. Jadi bagaimana sih supaya mahasiswa ini bisa dikerahkan supaya KKN ini tidak hanya sifatnya seremonial, tapi bagaimana benar-benar bisa memberikan dampak? Ya, nah ini yang konsep terbaru yang saya pikirkan untuk periode yang sebenarnya sudah kita laksanakan di periode-periode sebelumnya. Tetapi ini benar-benar kita tuangkan secara resmi, ofisial ya, di dalam buku pedoman yang baru, yaitu dengan cara membangun suatu karakter, membangun suatu nilai
Karena sesuatu yang berdampak itu kalau tidak dimulai dengan sesuatu yang nilai, karakter, itu nanti juga hasilnya sekedar menggugurkan kewajiban. Betul. Ya. Nah, apa itu yang nilai yang kami ingin, yang kita harapkan diterapkan itu? Yang pertama itu adalah empati, rasa empati. Jadi mahasiswa bekerja itu mulai dari hati. Ada rasa keprihatinan melihat warga desa misalnya punya masalah tapi tidak ada yang memberikan solusi, atau punya potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan tetapi tidak ada yang menjadikannya satu program untuk mengangkat setidaknya menggerakkan semangat yang ada di desa, menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di desa. Nah, dua kami sebut sebagai pilar dalam pelaksanaan KKN yang sekarang adalah, yaitu pertama empati, dibangun dari kesadaran mahasiswa, keprihatinannya, lalu kemudian dari rasa itulah dia akan melakukan survei, ya, mengidentifikasi seluruh masalah dan potensi, dan kita sudah buatkan salah satu tools, yaitu ada village mapping. Dari village mapping ini diharapkan benar-benar mahasiswa bisa menggambarkan seluruh masalah dan potensi yang ada di desa. Kemudian yang nilai yang kedua adalah curiosity, rasa keingintahuannya. Mahasiswa itu tidak boleh hanya duduk mendengarkan cerita-cerita dari sepihak gitu ya. Dia harus benar-benar turun mendengarkan, bercerita dengan petani tentang apa sih masalah yang dihadapi oleh petani, bertemu dengan ibu-ibu PKK, apa masalah yang mereka hadapi, bertemu dengan UMKM, apa masalah yang mereka hadapi, bertemu dengan tokoh pemuda, ya, tokoh masyarakat, sehingga benar-benar dia menjiwai betul apa masalah yang dihadapi desa. Itulah yang harus dirumuskan dan di survei dan menggunakan village mapping. Kemudian yang tadi curiosity itu ya, rasa kepengetahuan seluruh masalah dan potensi desa benar-benar diidentifikasi dan dianalisis. Nah, kita salah satu tools yang paling sederhana yang biasa kita kadang-kadang SWOT analisis. Nah, dua inilah yang kita harapkan menjadi cara mahasiswa untuk menemukan program apa yang relevan dengan yang dihadapi oleh desa, dan kalau itu dikerjakan secara bersama-sama, termasuk stakeholder misalnya bekerja sama dengan Bapeda, apalagi Bapeda sekarang salah satu program unggulannya adalah Desa Berdaya, dan kalau terus kita pupuk ini bersama bergerak, saya kira nanti akan sangat berdampak yang luar biasa. Iya. Kemudian mahasiswa ini kan pasti ada dosen pembimbing di lapangan begitu Pak. Nah, kira-kira kalau bisa dirumuskan atau mungkin diceritakan secara singkat bagaimana sih peran dari dosen pembimbing lapangan ini supaya KKN ini berjalannya tetap terarah? Ya, tadi kami ini tidak terarah. Ya. Bagaimana supaya mahasiswa ini melaksanakan mulai dari tadi mengidentifikasi masalah dan potensi benar-benar sesuai dengan kondisi real yang ada di desa. Peran DPK untuk memastikan itu. Jadi saya sebut sebagai quality assurance-nya itu ada di DPK. Jadi kalau mahasiswa membuat program yang tidak relevan, berarti kesalahan itu ada di DPK-nya. Quality assurance-nya itu ada di DPK. Program itu ada di DPK. Kemudian setelah dia bisa membuat dalam bentuk proposal, lalu kemudian pelaksanaannya juga harus terus diawasi. Benar nggak cara-cara dia melaksanakan? Benar nggak cara dia mengengage masyarakat, melibatkan stakeholder yang di luar desa dan sebagainya? Itu harus benar-benar diawasi, dikawal dan dipastikan oleh DPK. Gitu. DPK tidak boleh terlalu banyak mengintervensi
cara, biarkan mahasiswa yang pikirkan strateginya. Kecuali kalau dia melenceng jauh atau mahasiswanya bermalas-malasan gitu ya, mungkin sedikit intervensi supaya tidak melenceng jauh dari relevansi dengan kebutuhan desa. Oh, artinya DPK ini juga dimonitor begitu Bapak? Iya, dimonitor juga oleh kita. Nah, biasanya kalau kita turun sebagai pemonitor internal, salah satu yang kita tanyakan itu adalah peran DPK-nya. Bagaimana kan mahasiswa kelompok di mahasiswa itu berinteraksi dengan DPK. Kita periksa bagaimana komunikasinya, apakah melalui WhatsApp, atau melalui langsung berkunjung ke desa. Itu kita harus pastikan bahwa memang DPK aktif, melaksanakan tugasnya secara maksimal dan benar-benar mengarahkan mahasiswa. Oke. Jadi memang komprehensif dari LPPM sendiri khususnya untuk Bapak Kapus KKN ini sudah merancang ya. Apakah Prof ada contoh praktik baik gitu ya atau capaian dari KKN berdampak ini yang kira-kira memang dari masyarakat sendiri sudah terasa manfaatnya? Banyak sekali ya contoh-contoh. Saya ambil dulu contoh yang sering pernah juga diundang di sini sebagai salah satu narasumber ya di podcast ini. Namanya Mas Tommy kalau tidak salah. Itu membuat kegiatan KKN itu benar-benar dia turun ke desa, melihat potensi desa. Desa itu termasuk desa yang ditinggalkan oleh masyarakatnya untuk menjadi TKI luar. Jadi hampir semua pemuda itu tidak ada di desa. Mereka lebih memilih menjadi TKI. Maka sebenarnya dia punya potensi di desa itu. Salah satu potensi yang dimiliki itu adalah mereka punya banyak bahan-bahan lokal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk jamu. Melimpah di sana itu misalnya jahe merah. Jahe merah di sana itu dijadikan jadi makanan sapi. Gitu. Lalu oleh mahasiswa mengajak buat masyarakat untuk bagaimana mengelola jahe ini menjadi sesuatu yang bernilai, punya nilai tambah. Itu dengan membuat menjadi jamu. Caranya dia gimana? Benar-benar ini terbukti dia melalui dengan cara empati. Jadi dia turun dengan gaya dia tidak sok kekotaan. Gitu. Misalnya warga itu biasa pakai sarungan, dia pakai sarungan juga. Membaur ke dia melalui misalnya kegiatan di musola, ya mereka dulu misalnya mengajar anak-anak mengaji di musola atau di masjid ya, lalu kemudian orang tuanya jadi merasa senang gitu dengan mahasiswa. Nah ketika misalnya sudah mulai dekat dengan warga, baru masuk ke program itu bahwa sebenarnya di sini ada potensi yang bisa merubah masyarakat di sini. Nah, lalu kemudian dibuatlah berapa jenis produk-produk ya untuk sebagai pemancing ya bahwa ini sebenarnya bisa menjadi berkembang jadi UMKM desa. Alhamdulillah sampai sekarang berkembang banyak produk-produk turunan ya dari apalagi ketemu dengan DPK yang memang visionnya di situ. Jadi DPK membawa hibah-hibah pengabdian dari luar untuk stimulus ya program yang ada di desa. Alhamdulillah sekarang sudah salah satu desa yang cukup maju ya. Dan harapannya ke depan berkurang minat pemuda itu untuk TKI. Menjadi TKI. Ya bisa kalau boleh akan mengelola desanya sendiri. Kemudian ada lagi satu contoh yang lain, seorang mahasiswa melihat bahwa daerah itu adalah sumber sumber mata air, bahkan yang itu mensuplai mata air itu yang kita minum ke sekitar Atmada dan Mataram. Dia melihat bahwa di sana sudah mulai banyak tanah yang gundul.
Lalu kemudian berinisiatif untuk salah satu programnya adalah penanaman pohon kembali agar terjaga Mata sumber mata air. air ini. Dia caranya bagaimana? Pertama, tentu cari bibit ya, cari bibit, lalu kemudian supaya warga bisa bergerak, dia harus cari dana juga untuk biaya pelaksanaan penanaman itu. Lalu cari dana, ketemulah didukung dari PDAM. Nah, jadi ada pohon, ada dana, lalu digerakkanlah seluruh warga, termasuk sekolah, anak sekolah, bekerja bersama, lalu kemudian penanaman itu berjalan dengan ribuan pohon. Jadi ini sudah benar-benar dia melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ya, dan melibatkan mitra-mitra yang sebenarnya punya kepentingan di situ. Betul. Jadi PDAM jangan cuma tahunya dong ngambil airnya ini, jaga ini mata airnya ini. Kira-kira bahasanya begitu. Alhamdulillah itu sukses. Saya turut begitu waktu saya monep dan dia ceritakan seperti itu, saya lihatnya, saya ini mantap ini. Seperti ini harus terus dikembangkan. Iya. Baik. Kemudian mungkin kalau dari segi tantangan sendiri, Prof, bagaimana ya supaya KKN berdampak? Ini kan kita maunya dia terus berdampak untuk tadi praktek baik itu terimplementasi di desa lain. Tapi ada nggak tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya? Ya, tantangan laten itu adalah mahasiswa seringkali belum apa-apa sudah menyerah duluan. Misalnya baru penempatan desa, baru mau penempatan desa nih, nanti ditempatkan desa ini. Atau belum penempatan, sudah duluan mengirim surat ke kami bahwa kalau boleh kami ditempatkan yang dekat-dekat saja. Bahkan itu diintervensi oleh orang tuanya. Orang tua datang, suami istri datang ke kami, ketemu kami, memohon-mohon supaya anaknya jangan ditempatkan jauh. Bahkan ada yang pakai nangis-nangis gitu. Ibunya yang menangis, tidak mau berpisah dengan anaknya. Apalagi kalau misalnya kita tempatkan di Pulau Sumbawa, di Bima, di Bungku, itu belum kita tempatkan, tapi sudah ada keras kekhawatiran nanti ditempatkan di sana, sudah diantisipasi supaya anaknya jangan sampai ditempatkan yang jauh. Nah, ini menurut saya kurang kurang fight ya untuk mau kan mereka sebenarnya kalau ditempati seperti itu tantangannya besar, tentu pelajarannya dapatkan juga besar. Betul. Ya kan? Iya. Kalau kita mau hadapi satu yang biasa-biasa aja, pasti juga inovasinya kurang jadinya. Inovasinya kurang. Cara berpikir kita juga biasa-biasa aja, tidak sesuatu yang istimewa. Nah, itu salah satu yang menjadi tantangan ya. Kemudian yang kedua, memang perlu terus dibangun ekosistem pelaksanaan KKN. Termasuk yang sekarang kita bangun bagaimana berkolaborasi dengan desa. Karena salah satu tantangan itu sekarang ini biaya untuk posko itu semakin meningkat. Ya, kemarin ada yang sampai 4 juta setengah ya. Kita ingin memberikan kesadaran kepada warga ketika mahasiswa datang untuk ber-KKN, tolonglah dibantu. Kemarin waktu bertemu dengan kepala desa di Bapeda, di Pasetoyo Bapeda, salah satu usulan saya kepada kepala desa untuk meringankan beban tadi mahasiswa kita untuk ber-KKN. Kalau dia ada anak-anak kita yang akan nanti bisa saja menjadi pemimpin kita kelak ketika dia sudah lulus. Nah, kira-kira salah satu tantangannya. Dan tentu masih banyak lagi tantangan-tantangan yang lain yang mungkin tidak cukup waktu saya. Jadi memang salah satu strategi yang diberikan dari LPPM untuk memuluskan begitu ya adalah tadi ya untuk meringankan biaya posko. Oke. Ya, kalau misalnya kita ber-KKN keluar pulau itu misalnya ke Sumbawa, selalu itu kita bekerja sama dengan Bapeda, dengan Pemda, pemerintah kabupaten,
agar biaya transportasi dan posko itu ditanggung oleh perintah kabupaten, misalnya Dompu, Bima, atau di Sumbawa. Jadi seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran kalau soal biaya di situ ya, Prof. Oke, terakhir ini Prof, kira-kira ada pesan nggak untuk mahasiswa supaya memang benar-benar bisa memaknai KKN ini sebagai media pembelajaran, jadi bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban tadi. Mungkin ada pesan-pesan untuk mahasiswa, Prof. Pesan saya yang terakhir itu yang tadi 2 pilar ini ya. Lakukan sesuatu itu dengan hati. Karena sesuatu yang berdampak itu harus dimulai dengan hati. Itu rasa, kalau saya terjemahkan rasanya empati, rasa empati. Karena kita belajar begitu banyak teknologi yang sekarang berkembang itu justru dia dimulai dari rasa empati. Contoh saja misalnya dulu sebelum ada yang namanya seperti Gojek dan seterusnya ya, apa sih istilahnya aplikasi dia itu kan sebenarnya rasa empati. Empati terhadap para orang yang mencari penumpang dan berempati dengan orang yang cari tumpangan tapi tidak ketemu. Ditemukan oleh sebuah aplikasi itu sebenarnya berasal dari rasa empati. Dan saya kira banyak sekali teknologi-teknologi yang itu dikembangkan muncul dari rasa empati. Nah itulah yang kita harapkan kepada mahasiswa, sehingga dengan dimulai dari hati lalu kemudian terbangun tadi itu rasa kemampuan critical thinking, creative thinking, dan kemampuan berkolaborasi dan kemampuan berkomunikasi, termasuk kemampuan untuk bernegosiasi dengan warga, karena seringkali ada terjadi gesekan antara keinginan desa dengan tujuan pembelajaran KKN ini ya. Misalnya tadi keinginannya suruh membuat gapura, bukan tujuannya itu gitu KKN ini. Bagaimana mahasiswa menjelaskan bahwa tujuan kami ber-KKN di sini ini bukan untuk investasi, tapi kami tujuan untuk pemberdayaan. Itu mungkin pesan saya kepada mahasiswa dan kepada dosen DPK. DPK adalah quality assurance bagi pelaksanaan KKN. Baik, terima kasih Prof. Sangat insightful sekali. Tadi mungkin untuk pemirsa yang menonton, mungkin ada yang menjadi DPK, ada yang menjadi mahasiswa. Tadi kalau kita bisa tarik kesimpulan, KKN ini memang pasti tumbuhnya adalah dari empati. Dan dosen di sini nanti akan mengawal mahasiswa supaya kegiatan KKN itu memang benar-benar berjalan dan terarah sesuai dengan program yang dibutuhkan oleh desa. Terakhir mungkin itu saja hari ini podcast kita. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sedang menonton. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih Prof. Sekali lagi, selamat siang.